Kami dari kelompok 5 akan membuat mesin virtual dari VirtualBox terlebih dahulu untuk setting di cloud gaming nanti. Untuk namanya, mesin virtualnya diberi nama Proxmox, lalu memasukkan ISO image Proxmox. Setelah itu, type OS-nya adalah Linux dan Linux 64 bit. Selanjutnya, base memorinya menggunakan 8 GB dengan prosesor 4 core. Setelah itu, kita akan men-setting hard disk. Ukuran hard disknya, di sini kami menggunakan ukuran 120 GB. Selanjutnya, untuk hard disk file type-nya kami biarkan VDI. Selanjutnya pada bagian storage, pastikan pada controller IDE dan SATA-nya terdapat ISO Proxmox di dalamnya. Setelah itu kita akan menjalankan mesin virtualnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik install Proxmox bagian graphical VE. Baik, setelah itu akan muncul tampilan berikut adalah proses penginstalan VE grafikalnya. Setelah prosesnya selesai, kita akan memasuki bagian EULA-nya, lalu klik agree. Setelah itu, masukkan eh, target harddisk yang akan dipakai, lalu klik next. Setelah itu, pastikan country dan time zone-nya sesuai dengan Indonesia, lalu masukkan password dan juga email yang akan dipakai. Setelah itu, masukkan hostname, lalu masukkan IP address, gateway, dan DNS server. Jika ingin memakai bagian IP gateway dan DNS default, juga tidak masalah.
Setelah itu klik install untuk memulai instalasi Proxmox. Instalasi sudah selesai, klik reset untuk merestart VirtualBox-nya. Lalu setelah itu pilih bagian yang paling atas Proxmox VI. Lalu tunggu hingga Proxmox-nya mengirimkan link web browser untuk server Proxmox-nya. Setelah itu gunakan link web browser yang tertera untuk dijalankan di Google Chrome ataupun web browser yang lain. Oke, setelah itu kita akan memasuki web browser Proxmox melalui Google Chrome ataupun melalui browser lainnya. Masukkan link IP-nya, lalu masukkan username root dan password yang sudah kita buat. Di sini kita bisa membuat virtual machine, tapi langkah pertama yang perlu dibuat tentu saja adalah mengupload ISO untuk OS yang akan kita jalankan di virtual machine tersebut. Karena kami menggunakan Windows, jadi yang perlu kami masukkan pertama adalah VirtuoWin-nya dulu. Bisa di-download di browser. Setelah Virtio Windows-nya sudah berhasil di-upload, maka langkah selanjutnya adalah melihat statusnya apakah berhasil diupload dengan aman, tidak ada error ataupun eh, hal lain yang menyebabkan Virtio-nya rusak. Selanjutnya kita akan mengupload file ISO Windows LTSC. Baik, setelah itu kita akan membuat virtual machine-nya, masukkan lokal ISO Windows 10-nya, lalu masukkan ISO image Virtio-nya. Setelah itu kita akan setting pada bagian mesin ke Q35, lalu BIOS, dan juga menambahkan TPM. Nah, itu kita akan memasukkan di size yang kita butuhkan. Di sini kami memasukkan 64 GB.
Setelah itu kita akan mengkonfigurasi bagian CPU-nya, masukkan 2 core sampai 4 core juga bisa. Setelah itu type host-nya, lalu masukkan memori yang kita butuhkan. Di sini kami masukkan 4 GB. Setelah itu pada bagian network, bisa dibiarkan default saja. Nah, setelah virtual machine-nya selesai dibikin, ada beberapa perubahan yang perlu dibuat karena ini dibuat melalui VirtualBox, maka settingannya akan berbeda dengan menggunakan server fisik. Yang pertama ada di bagian option, kita perlu mendisable KVM hardware virtualization karena ini akan bertabrakan dengan KVM milik Windows dan juga milik VirtualBox. Yang kedua, pada bagian hardware, pada bagian prosesor, ganti dari type host menjadi QEMU 64. Lalu pada bagian hard disk, pastikan local LVM virtual machine-nya terisi, jangan sampai kosong karena tadi ini tidak terisi. Lalu setelah itu di bagian BIOS yang awalnya UEFI ganti menjadi SIBIOS. Oke, setelah semua settingan tersebut selesai diganti, maka kita bisa memulai mengaktifkan virtual machine-nya. Oke, setelah sampai ke Windows Setup, pilih yang Enterprise LTSC, lalu klik Next, lalu klik Next, setelah pencet Accept. Lalu pilih Custom Install Windows Only. Nah, kan ini adalah virtual machine. Jadi, drive-nya harus dicari dulu. Load drive, pilih Browse. Setelah itu, pada bagian CD drive Virtual Windows, pilih pada bagian AMD 64, lalu pilih versi yang mau dipakai. Yang paling aman setelah kami coba adalah versi 2K19. Klik OK.
Setelah itu, pilih next. Setelah itu akan muncul drive zero di 64 GB. Ini akan sesuai dengan total size yang sudah kita buat di virtual machine milik Proxmox. Lalu klik next. Baik, sekarang sudah sampai ke bagian setup Windows. Di sini Windowsnya sudah berhasil booting dan step selanjutnya adalah instalasi Windows seperti biasanya. Sekarang kita akan mengemulasikan cloud gamingnya menggunakan eh, komputer fisik. Dikarenakan kalau menggunakan komputer dari Proxmox akan terlalu lemah bagian hardware-nya. Pertama, buka parseknya, lalu pergi ke bagian setting, pilih bagian host, lalu di sini kita akan mengkonfigurasikan settingan pada komputer host untuk ditampilkan ke komputer klien. Pertama-tama hostname-nya kita buat dulu. Setelah itu resolusinya bisa dari 1080p hingga 720p. Untuk sekarang kami akan menggunakan 720p agar tidak memberatkan kinerja prosesor dan GPU. Selanjutnya pada bagian bandwidth limit, jika internet kita bagus, kita bisa menggunakan sampai 50 Mbps. Tapi untuk sekarang kami menggunakan 10 Mbps. Selanjutnya pengaturan FPS-nya. Jika untuk melakukan pekerjaan ringan bisa menggunakan 30 fps, tapi karena kita ini mengemulasikan cloud gaming, kita akan menggunakan minimum 60 fps. Lalu setelah itu bisa juga untuk mengemulasikan gamepad virtual. Di sini ada 3 jenis, DualShock 4 dari PS4, DualSense dari PS5 dan Xbox 360 untuk konsol Xbox. Kita pilih di sini konsol Xbox sesuai dengan stick yang kita punya. Setelah itu pergi ke bagian network. Di sini bisa kita pilih dan konfigurasi untuk IP dan client portnya. Lalu pada bagian client, di bagian client ini ada berbagai macam konfigurasi hardware dan overlay. Jika sudah selesai, klik reload. Nanti akan muncul komputer hostnya. Komputer host di sini akan memiliki logo rumah pada layar monitornya. Selanjutnya kita ke komputer klien. Pada komputer klien pastikan akunnya sama dengan yang ada di komputer host. Jika kita sudah mengklik reload, maka komputer dari host akan muncul
dengan nama hostnya. Di sini langsung saja kita connect. Setelah itu, maka akan muncul komputer hostnya di sini tampilannya. Kita buka Steam dan kita coba mainkan game yang tersedia. Baik, di sini kita akan menggunakan game Euro Truck Simulator untuk mencoba apakah gamenya bisa berjalan dengan lancar dan tidak terdapat frame drop yang terlalu besar. Di sini bisa dilihat input dari controllernya bisa dipakai dan tidak terdapat delay yang besar. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam gamenya. Sekarang kita coba apakah input lag-nya besar atau tidak. Oke, coba ke kanan, ke kiri. Untuk input lag sepertinya sudah aman karena ini berada di satu jaringan yang sama. Tapi kalau untuk FPS, kemungkinan besar ini terhalang dari settingan saja. Ini mungkin terhalang dari settingan dan bandwidth. Kalau kita punya internet yang jaringannya bagus, misalnya 15 Mbps ke atas, kemungkinan besar kita bisa menjalankan game apapun dengan cukup nyaman. Apalagi jika disetting frame limiternya di 30 fps. Baik, di sini selanjutnya bisa dilihat terdapat logo Parsec di bagian kiri atas. Kita close dulu gamenya. Nah, logo Parsec yang ada di sini itu kita bisa mengatur tampilan dari Parsecnya sendiri. Misalnya ada tampilan window, ini kita bisa untuk mengecilkan sesuai dengan resolusinya, yaitu 720 pixel. Lalu ada settingan sound dan settingan video. Ini kita menggunakan 10 Mbps. Kalau internetnya bagus, bisa langsung diganti ke yang sesuai dengan kecepatan internet kita. Kodeknya ada H264 dan H265. Decoder, lalu ada settingan resolusi. Bisa dari 4K hingga resolusi 720 pixel. Baik, saya rasa itu saja untuk demonstrasi dari penggunaan Parsec untuk kegiatan cloud gaming. Parsec ini bisa dipakai untuk kegiatan apa saja, editing dan produktivitas lainnya, tapi dari websitenya memang pada bagian cloud gaming lebih ditonjolkan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.